Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, hari ini kita lanjutkan tafsir surat Shad, surat yang ke-38. Yang kemarin kita masih membicarakan ayat yang ke-31, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idz 'urida 'alaihi bil 'ashiyyi safinatul jiyad. Ketika, maksudnya wadhkur, dan ingatlah Muhammad ketika urida alaihi, dihadapkan kepada Nabi Sulaiman, bil asyiyi, di waktu sore, di waktu petang. Apa yang dihadapkan kepada Nabi Sulaiman? As-safinatu, kuda-kuda yang tenang. Kuda-kuda yang kalau sedang berdiri diam, tenang dia. Al-jiyad, yang cepat larinya. Kalau dia lagi lari, larinya cepat. Itu kudanya Nabi Sulaiman. Ada 1.000 ekor, sudah ditampakkan sebanyak 900 ekor. Sampai akhirnya matahari tidak terasa oleh Nabi Sulaiman, matahari sudah terbenam. Jadi kelewatan waktu asarnya. Ini yang diceritakan dalam tafsir yang kemarin itu, kita sampai pada tafsir Al-Baghawi. Ya, ini. As-safinu, kata Imam Al-Baghawi, as-safinatu, dari kata as-safinatu, dari asal katanya ini apa namanya? Sofana, ya. Yasfinu sufunan. Sofana fi'il madinya, yasfinu fi'il mudhari'nya, sufunan masdarnya. Ini kemudian Imam Al-Baghawi menyampaikan ini. As-safinu, yang disebut dengan as-safinu fil lughah, di dalam bahasa, menurut bahasa artinya al-qaimu, yang berdiri. Jadi as-safinatu, kuda-kuda yang kalau berdiri di atas 3 kaki dan 1 kakinya ditekuk, itu. Lalu Imam Baghawi membawakan sebuah hadis, Nabi juga pernah menggunakan kata sofana. Ya, ini waja'a fil hadis, dan telah datang dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, man sarrahu ayyakuma lahur rijalu sufunan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hati-hati ini, Pak. Hadis ini jarang orang sampaikan, jarang kita dengar. Tapi ini ada hadis sahih yang meriwayatkannya Imam Abu Dawud dalam Kitabul Adab. Nah, kitab tata krama, sopan santun. Yaitu babu fi qiyamir rajuli lirrajuli. Bab tentang berdirinya, mengaturnya seseorang, lirrajuli, kepada seseorang yang lain. Bab seseorang mengatur orang yang lain. Di Kitabul Adab. Ini kitab dalam Sunan Abu Dawud, dimulai dari kitab Thaharah, salat, bab tentang sof-sof, bab tentang macam-macam ini. Kita cari Kitabul Adab, kitab tentang tata krama, sopan santun. Jadi kita diajari oleh Islam ini untuk punya sopan santun. Saudara ilmunya tinggi tapi enggak sopan, enggak punya adab, Allah
enggak ngereken. Orang punya ilmu tinggi, semakin tinggi ilmunya semakin sopan, semakin santun, semakin tahu tata krama. Jadi Kitabul Adab nih, kitab yang terakhir nih, Kitabul Adab, kitab tentang adab tata krama. Imam Abu Daud meletakkan ajaran atau tata krama, aturan tentang tidur itu di bagian terakhir. Abwabun Naum. Ini enggak terlalu penting, saya taruh paling belakang. Sampai jangan tidur loh. Nah, ini Abu Daud naruh bab tentang tidur dari belakang sendiri kok. Kalau yang agak penting, lebih penting ini Kitabul Adab. Tadi di babu ini. Ya. Ini harus kita pelajari ini nanti ini ya. Nah, kita fotokopi dulu biar saudara memegang, walaupun bukan kitab aslinya, fotokopian, karena kalau beli ya berapa? Sunan Abu Daud berapa harganya? Sunan Abu Daud 100 ribuan itu. Lebih 200 ribu. 175 dulu kalau nggak salah saya beli 175. Satu buku saja. Isinya ribuan hadis itu. Itu bahasa Arab semua. Nah, sampai kalau saya belikan buku itu ya bisa aja sih kita belikan. Tapi saya yakin nggak dibaca nanti. Bawa aja nggak mau kok. Fotokopi aja, difotokopi kasih selembar. Nanti kalau sampean pulang di rumah dipakai untuk wadah pisang goreng, sampean yang berdosa. Jadi ini di sini ada sebuah hadis. Ini loh. Ada di Babu firrijali yakumu lirrijali min majlisihi. Nah, bagus sekali ini babnya ini. Bab firrojuli tentang seseorang yang yakumu, seseorang itu berdiri, mengatur maksudnya. Lirrojuli kepada seseorang yang lain, atau yakumu artinya berdiri gitu ya. Bab seseorang berdiri untuk seseorang yang lain, maksudnya untuk mengganti seseorang yang lain, min majlisihi, dari majlisnya. Apa maksudnya? Itu loh. Kalau kita sudah pernah dengar hadisnya kan? Kalau kita lihat, kita datang ke satu pertemuan, satu majlis, lalu orang sudah duduk di situ. Nabi kan mengajari kita nggak boleh menyuruh bilang, kamu berdiri, aku mau duduk di sini. Itu nggak boleh loh Pak. Ya pernah dengar ya. Larangan menyuruh berdiri orang lain untuk dia duduki di situ. Berdiri kamu, ini tempatku ini. Iya tempatku, tapi aku duduk lebih dulu tadi sampai di sini. Iya tapi ini tempatku di sini. Pergi kamu. Nah, nggak boleh itu kayak gitu itu. Awas loh ya, sampean jangan-jangan ada yang begitu ini. Ada orang duduk enak-enak ini, pergi, ini aku nih, misalnya Pak Haji Janur nih, biasa duduk di sini. Tiba-tiba orang lain baru datang ini, mau ikut pengajian, dan kan nggak tahu baru pertama kali datang, ya kan? Dia merasa itu ada tempat kosong, nyaman pula untuk bersandar. Nah, ya duduk di situ. Tiba-tiba Pak Haji Janur keluar dari kamar mandi masuk. Ikam siapa ini? Berdiri. Aku punya tempat sini. Nggak boleh Pak Haji. Ya. Ini kita lihat ini. Ini loh ya. Hadis nomor 4827. Ini di Sunan Abu Dawud. Hadatsana Muslim ibnu Ibrahim, hadatsana Syu'bah an Zaid an Abdi Rabbih ibni Sa'idin an Abi Abdullah Maula Ali Abi Burdah an Sa'id ibni Abil Hasan qala Sa'id bin Abil Hasan berkata, Ja'ana, telah datang kepada kami Abu Bakroh, sahabat Nabi yang bernama Abu Bakroh. Fi syahadatin, dia datang dalam rangka menyaksikan, dalam rangka menjadi saksi. Faqama lahu rajulun, lalu berdirilah untuk dia seseorang min majlisihi, dari majlisnya.
Faqama lahu rajulun, maka berdirilah untuk dia seseorang min majlisihi, dari tempat duduknya. Jadi Abu Bakroh ini sahabat Nabi, kan orang yang dihormati. Kejadian ini setelah Nabi wafat. Nabi sudah wafat, lalu ini muridnya Abu Bakroh yang bernama Sa'id bin Abil Hasan, dia bercerita, telah datang kepada kami guru kami Abu Bakroh sahabat Nabi, fi syahadatin, dalam rangka persaksian, dalam rangka menjadi saksi. Melihat sahabat Abu Bakroh datang, faqama lahu rajulun, faqama lahu, maka berdirilah untuk Abu Bakroh ini tadi, rajulun, seorang laki-laki, min majlisihi, dari tempat duduknya. Abu Bakroh silakan duduk di sini. Paham maksudnya nih Pak? Abu Bakroh datang terus melihat, ini sahabat Nabi ini, sahabat besar ini. Kita ini murid-muridnya aja ini. Terus si orang tadi berdiri, lalu menyuruh, Pak Abu Bakroh silakan duduk di tempat dudukku ini. Fa'aba, maka Abu Bakroh enggan, enggak mau, ayyajlisa fihi, untuk duduk di tempat itu. Waqala, dan dia Abu Bakroh berkata, innan nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, naha, telah melarang, an zalika, ini terputus ini. Naha anza, Nabi telah melarang dari itu, zalika maksudnya. Wa nahan nabiyyu, dan Nabi SAW juga telah melarang, wa naha, dan telah melarang juga an nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyam sahar rajulu yadahu bisaubi malam yaksibuhu, yaksuhu, ya. Nabi juga melarang seseorang mengusapkan tangannya dengan kain atau pakaian orang yang lam yaksuhu, dia tidak memakainya. Jadi misalnya kita duduk di sebelah orang, terus kita ngelapin orang, ngelap ya. Tapi bukan pakai bajunya dia, pakai bajunya orang. Ini kotor nih, kamu lap ya, yang ngelap pakai bajunya orang. Enggak boleh gitu itu. Ya, ini kan enggak pantas ini, bajunya orang kok kamu pakai untuk ngelapin orang. Enggak boleh. Ini satu yang pertama dalam bab ini. Kita mencari yang tadi ini, di mana dia ini? Hadis 4828, hadana Utsman bin Abi Syaibah, hadana Muhammad bin Ja'far, hadatsahum an Syu'bah an Aqil bin Talhah, qala Aqil bin Talhah berkata, samitu Abul Khosib, aku telah mendengar Abul Khosib an Ibni Umar, dia meriwayatkan dari sahabat Nabi Ibnu Umar, qala Ibnu Umar berkata, jaa rajulun, telah datang seorang laki-laki ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqama lahu rajulun min majlisihi, maka berdirilah untuknya seseorang dari tempat duduknya. Fadhahaba, lalu dia pergi, liyajlisa fihi, supaya orang yang baru datang tadi duduk fihi, di tempatnya dia. Fanahahu, maka melaranglah kepadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Ibnu Umar mengatakan, dulu pernah ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah SAW. Lalu orang itu berdiri, ya, untuk supaya orang duduk di tempat duduknya dia. Lalu dia pergi supaya orang duduk di sana. Tapi Rasulullah melarang seperti itu, nggak boleh. Kamu udah duduk di situ, sudah duduk di situ. Ya, nanti kalau ada orang mau duduk di situ, ya, dia tidak boleh mengusir orang itu. Kamu pergi, aku mau duduk di sini, nggak boleh. Itu adab, tata krama yang diajarkan oleh Nabi. Belum ketemu ini. Waduh, kok enggak ada. Jadi hadis yang terdapat dalam tafsir Al-Baghawi ini, saudara sekalian, yang katanya diriwayatkan oleh Abu Dawud, tapi kita belum bisa temukan tadi alamatnya. Ini alamatnya. Ya, kalau kitab Abu Dawudnya sama tahun keluarnya dengan penerbitnya, ya kita bisa dapat di sini alamat ini. Tapi kalau beda penerbit, beda tahun penerbitannya, susah juga. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi dan Imam Ahmad dan Tobroni, Nabi bersabda, man sarrohu, barang siapa yang menyenangkan kepadanya,
Ayyakuma, kalau atau bahwasanya dia berdiri, ya dia berdiri atau mengatur, ya, lahu untuk dia, ar-rijalu orang-orang yang lain, sufunan untuk berdiri, ya, jadi sufunan ini berdiri tadi, as-safinat kuda yang berdiri, sufunan berdiri. Barang siapa senang seseorang itu berdiri untuk seseorang yang lainnya, barang siapa yang senang membuat orang lain yang sudah duduk di tempat dia, lalu dia menyuruh kamu pergi, aku mau duduk di sini. Paham ya maksudnya ya? Nah, siapa yang senang membuat orang lain berdiri dari tempat duduknya supaya dia duduk di situ, apa kata Nabi? Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka silahkan dia mengambil tempat duduknya dari api neraka. Oh. Jadi ini dalilnya merebut majelis orang lain neraka. Saudara biasa ngajar di satu masjid, atau saya ngajar di sini. Lalu ada orang lain tiba-tiba datang menggeser saya, pergi kamu, aku yang ngajar di sini. Siap-siap orang ini masuk neraka, kata Nabi. Paham Pak ya? Itu Islam gitu Pak. Gak boleh kita sudah punya majelis begini ini, terus tiba-tiba orang datang menggantikan majelis. Kita datang menggantikan majelis orang itu, gak boleh. Itu gak sopan namanya. Itu sama dengan gini loh, sama dengan sampean jadi guru, sampean itu tukang ngajar, guru SD apa SMP atau SMA gitulah, atau dosen. Lalu datang ke suatu sekolahan, didengarin sekolahnya. Ini sekolah ini gurunya ini enggak beres ini, ngajarin apa ini? Sudah kamu pergi sana, aku aja yang ngajar di sini. Sama dengan kayak gitu Pak. Sampean berani, sampean punya ilmu, punya hafalan Al-Quran, merasa hafal Al-Quran banyak, terus datang ke ini Ma'had Arafah ini, sekolah SDIT apa Ma'had Arafah, tahu ya? Arafah ini loh. Nah, aku baru kemarin lewat, kaget aku nyupir berangkat ke rumah sakit tuh belok kiri, loh kok sampai Arafah tuh ini? Di perempatan Telkom tuh belok kanan, terus aku belok kiri, loh aku masih mau belok Haji Ahmad, lewat Haji Ahmad itu, kok sampai sini, maaf ya apa ini? Aku dekati, Arafah aku salah belok ini tadi ini. Ada tulisan Ma'had Arafah itu kan. Sampai ngerti Al-Quran, hafal Al-Quran, datang ke sekolah Arafah yang gurunya di sana ada guru yang suka ngajarin baca Al-Quran. Terus sampai bilang, kamu keluar, aku yang ngajar di sini. Kira-kira bagaimana? Hah? Kalau nggak dipukul orang, dicegat sapam dulu sampean. Sama siapa ini? Ya paham ya. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian, kita diajari oleh Islam ini untuk beradab. Beradab. Sampai di Indonesia bunyinya bukan beradab, tapi beradab. Beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu negara ini berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi dalam mengatur negara ini, para pengatur, para pemimpin negara, para pejabat itu harus mengatur dengan memakai peri kemanusiaan gitu loh. Pendiri bangsa ini, pendiri negara ini dulu meletakkan itu sebagai dasar negara, itu maksudnya supaya kita dalam berbangsa dan bernegara itu mengatur itu pakai peri kemanusiaan dan beradab, bertata krama. Itu Pak. Siapa yang berbuat, siapa yang menyenangkan dia, jadi dia senang. Ayyaku malahu, bahwa berdiri untuk dia, ar-rijalu orang-orang yang lain, sufunan untuk dengan berdiri dengan sesungguh-sungguh berdiri. Siapa yang senang orang lain menyingkir karena dia mau menempati posisinya, paham Pak ini? Ini termasuk ke sini juga bab merebut kekuasaan, bab merebut jabatan, bab merebut menjegal orang dari jabatan itu masuk ke sini.
Sudah ada ketua partainya loh. Partainya namanya Demokrat. Sudah ada ketua umumnya. Tiba-tiba dia datang membuat kudeta, coba toh. Lalu dia duduk sebagai ketua umum. Pertama kali dibilang, enggak, aku enggak pernah nyuruh-nyuruh seperti itu. Menyangkal ya awal mulanya. Tapi akhirnya dia terus terang-terangan, ya kan? Enggak tahu malu sampean itu. Siapa? Ya sampean siapa? Ya kowe kuwi itu. Enggak tahu malu sampean ngerebut kekuasaan orang itu loh. Ya Allah. Kata Nabi apa? Siapa yang senang kalau orang berdiri karena dia, kalau orang-orang pada berdiri karena dia, ya silakan dia mengambil tempat duduknya dari api neraka. Ini enggak main-main nih Pak. Ini cuma gara-gara kata-kata sofana, yasfanu, sofanan tadi, terbentuk kata as-sofinatu, kuda yang berdiri dengan tenang. Abu Daud ingat hadis ini. Imam Al-Baghawi ingat kepada hadis ini. Lalu dia sampaikan di sini. Ya, ini mumpung ada contohnya. Itu mengenai kata as-sofinat. Lalu Abu Al-Baghawi melanjutkan lagi, ai kiaman wal jihad, atau sofinat itu juga berarti berdiri. Wal jihad, sedangkan al jihad itu artinya al khiyar. Jadi kuda-kuda itu kuda-kuda pilihan. As-sira, kuda-kuda yang cepat larinya. Wahiduha, bentuk tunggalnya, bentuk mufradnya jawadun. Kalau satu jawadun, kalau banyak jiyadun. As-safinatul jiyad. Ini ya, ini semuanya dikesimpulan yang dimaksud dengan as-safinatul jiyad yuridu, yang Allah maksudkan adalah al-khailas sawabik, kuda yang kuda pacu, kuda balap gitu. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskannya begini. Idza urida alaihi bil asyiyyis safinatul jiyad. Ingatlah Muhammad ketika dihadapkan kepada Nabi Sulaiman di waktu sore itu kuda-kuda yang lari cepat dan kuda-kuda yang bagus, ya. Maksud ayat ini sama, in uridu ala Sulaiman fi hali mamlakatihi, ketika dihadapkan kepada Nabi Sulaiman di dalam keadaan ketika Nabi Sulaiman sedang berada di tempat duduknya, di singgasananya, wa sultanihi, dan dalam kekuasaannya Nabi Sulaiman dihadapkan kepada beliau al-khailus as-safinatu, kuda-kuda yang bagus-bagus tadi. As-safinah itu sama, Ibnu Katsir juga menerangkannya, wahiyal lati takifu, dan kuda itu adalah kuda yang apabila dia berdiri ala salasi wa torofi, berdiri di atas 3 kaki, wa torofi hafirin ar-rabi'ati, dan di atas ujung dari kuku kaki yang keempat. Jadi kaki 3-nya berdiri, kaki yang keempat yang depan itu ditekuk gini, terus di kukunya gini ditempelkan ke tanah. Wal jihad itu artinya as-sira, ya. Kanat, ceritanya kata Ibnu Katsir, adalah al-khailu, kuda allati yang saholat Sulaiman, telah membuat sibuk kepada Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam. Kuda yang membuat sibuk Nabi Sulaiman sampai ketinggalan sholat asar itu ada isrina alfa farosin. Kalau kemarin kan dibilang 1000 ya. Ya. Di dalam riwayat lain kata Ibnu Katsir bukan 1000 tapi isrina alfa farosin, 20.000. 20.000 kuda. Ya, 20.000 farosin kuda. Ya, isrina alfa farosin. Faqaraha, lalu Nabi Sulaiman menyembelih kuda-kuda yang telah membuat dia ketinggalan sholat asar. Wahada, dan peristiwa ini kata Ibnu Katsir, di mana Nabi Sulaiman itu ketinggalan sholat asar, itu asbahu, menyerupai, wallahu a'lam, dan Allah yang lebih mengetahui kata Ibnu Katsir, dengan peristiwa yang pernah dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ibnu Katsir menyampaikan hadis ini. Nabi kita dulu juga pernah ketinggalan sholat asar. Jadi sholat asarnya setelah matahari terbenam. Sama seperti Nabi Sulaiman ini tadi.
Cuma bedanya Nabi Sulaiman itu ketinggalan sholat asar gara-gara sibuk nonton kuda-kuda yang banyak ini tadi. Sedangkan yang terjadi pada Nabi seperti riwayat ini dari waqala Abu Dawud, dan telah berkata Imam Abu Dawud, ana Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah ridha kepada Aisyah, qalat Aisyah berkata, qadima, telah datang. Siapa yang datang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW telah datang min ghazwati Tabuk, dari perang Tabuk, au Khaybaro, atau dari perang Khaybar. Wa fi syahwatiha satrun, dan pada kendaraannya ya ada satrun. Jadi siapa namanya tadi? Aisyah bercerita bahwa Rasulullah SAW datang dari perang Tabuk atau perang Khaybar. Wa fi syahwatiha, ketika Nabi datang ke rumah, di rumahnya Aisyah, ini yang ceritakan Aisyah. Halo. Aisyah bercerita, dulu suatu ketika Nabi datang, Rasulullah SAW datang dari perang Tabuk atau perang Khaybar. Wa fi syahwatiha, dan di dalam lemarinya, bukan apa namanya, syahwatin itu rak apa namanya, tahu rak ya, tempat wadah rak buku, rak macam-macam itu rak. Kalau di rumah itu, kita punya rumah kan kadang-kadang ada hiasan apa taruh di rak gitu. Nah ini di rumah Aisyah ada rak, lemari gitulah, rak, tahu dah rak itu tahu ya. Nah, sedangkan di raknya Aisyah itu satrun, ada tirai. Jadi ada rak gitu, kebayangan kita ya, kita nggak lihat sendiri, saya juga nggak lihat. Itu ya kira-kira kalau kita sekarang ngelihat rak gitu, terus ada tutupnya, ada kordennya. Jadi lemari tapi ditutupi pakai korden gitu. Kalau dibuka tuh baru kelihatan barangnya. Dan di lemarinya Aisyah ada satrun, ada tirainya. Fahabbatir rih, lalu bertiuplah angin. Ketika angin datang bertiup, karena Nabi datang, kemudian kebetulan angin datang bertiup, fakashafat, maka membukalah angin itu nahiyatas satri, di salah satu bagian dari tirai tersebut, sehingga anaman banatin, sehingga terlihatlah banatin, boneka-boneka perempuan, li Aisyata, kepunyaan Aisyah. Banatin ini boneka-boneka perempuan, ini adalah kepunyaan Aisyah, ini sebagai lu'abun, boneka permainannya Aisyah. Aisyah punya mainan. Aisyah tuh dinikahi Nabi kan usia 9 tahun, Pak. 9 tahun. Ya betul ya, 9 tahun ya. 9 tahun atau 7 tahun? 9 tahun ya. 9 tahun, kemudian mulai hidup satu rumah waktu usia 11 atau 13 tahun itu loh. Ya, 11 tahun ya, itu baru tinggal satu rumah. Sebelumnya Nabi dinikahkan oleh Abu Bakar untuk menghibur Nabi, karena Nabi ini semenjak kematian Khadijah beliau sedih terus. Ya kira-kira kayak aku sedih itulah. Kira-kira itulah. Astagfirullah. Lalu Abu Bakar datang mau menghibur Nabi. Wahai Rasulullah, maukah engkau menikahi anakku saja ya Rasulullah, gitu loh. Jadi sampai menawarkan anak. Bukan. Rasulullah menawarkan anak kepada Abu Bakar. Ya. Abu Bakar menawarkan anaknya kepada Rasulullah. Itu Rasulullah masih berpikir itu. Ya. Terus akhirnya beliau mau dinikahkan dengan Aisyah, tapi tidak satu rumah. Aisyah tetap tinggal di rumah bapaknya. Rasul yang kadang-kadang datang menengok, namanya masih anak-anak, mainannya boneka, Pak. Jadi kalau anak-anak kita sekarang mainannya boneka Barbie itu loh, Pak. Ya, anak-anak kita kecil-kecil yang perempuan senang kalau lihat boneka Barbie kalau masih anak-anak itu. Nah, Aisyah tuh punya boneka juga, boneka permainan. Lalu waktu Nabi melihat, loh di raknya Aisyah kok ada boneka-boneka gini, yang dimaksud adalah boneka mainan. Faqala, lalu bersabdalah Nabi, mahada, apa ini ya Aisyah, wahai Aisyah.
ini pelajaran bahasa Arab kita sudah sampai di sini itu. Menggunakan kata ma. Kata tanya. Ma, apa hada ini? Apa ini? Ya Aisyatu, wahai Aisyah. Aisyah, apa ini? Qalat, Aisyah menjawab, banati, ini anak-anak perempuanku. Maksudnya bonekaku ini. Waro'a, kemudian dan melihatlah Nabi bainahunna, di antara boneka-bonekanya Aisyah itu ada mainan berupa farosan, semainan yang berbentuk kuda, lahu yang baginya atau boneka kuda tadi mempunyai janahani, ya kalau sekarang ya kuda poni itu. Ya kan anak-anak kita kan suka mainan little pony. Ya. Ini Aisyah punya mainan kuda, boneka kuda yang lahu baginya, bagi kuda mainannya Aisyah ini ada janahani, ada dua sayapnya. Jadi boneka kuda yang bersayap, min dari rikoin, dari ya bahan yang ditempelkan gitu, dari riko itu tambalan. Nah, jadi kuda tadi ditempeli sayap, itu boneka kuda tadi ada sayapnya. Faqala, lalu Nabi bertanya, mahada, apa yang ini hai Aisyah? Alladzi, yang aro, aku melihat, wasafohunna, ada di tengah-tengah boneka-boneka kamu itu. Dan Aisyah punya mainan boneka bukannya satu, banyak. Ya, seperti anak-anak kita lah, kalau masih kecil kan suka boneka. Udah punya boneka, beli lagi. Sampai isinya satu lemari boneka semuanya. Mudah-mudahan enggak berdosa nanti di akhiratnya, ya Allah. Astagfirullah. Kadang-kadang aku mikir juga, aduh aku membelikan mainan cucuku nanti di akhirat ditanya apa enggak ya nanti ya, ya Allah. Waktu membeli menyenangkan cucu maksudnya. Yang mudah-mudahan tidak dipersoalkan nanti di akhirat. Kalau sampai diusahakan, aduh kacau, celaka kita. Astagfirullahaladzim, gitu ya. Apa ini yang ada di tengah-tengahnya ini Aisyah? Qalat, Aisyah menjawab, farosun, itu kuda ya Rasulullah. Qala, Rasul bertanya lagi, wa ma hadzal ladzi alaihi, dan apa ini yang ada di atas kuda ini? Kuda kok kayak begitu? Kok ada sayapnya gitu? Qalat, Aisyah menjawab, janahani, iya kuda ini ada dua sayap, dia punya dua sayap ya Rasulullah. Qala, Nabi bertanya lagi, farosun lahu janahani, kuda punya dua sayap. Apa ada Aisyah kuda punya dua sayap? Mana ada kuda itu punya sayap? Dua lagi sayapnya. Lalu apa kata Aisyah? Qalat, Aisyah menjawab, anak kecilnya Aisyah ini masih 9 tahun ini. Ngomong sama Nabi. Ama sami'ta? Apakah engkau belum pernah mendengar wahai Rasul? Anna, bahwasanya li Sulaiman, Nabi Sulaiman itu mempunyai khailun, kuda yang laha, untuk kuda tadi ajnihatun, ada sayap-sayapnya. Wahai Rasulullah, apa kau enggak pernah dengar cerita sih tentang Nabi Sulaiman? Bahwa Nabi Sulaiman itu zaman dulu juga punya loh kuda yang bersayap. Qalat, Aisyah berkata, waktu Aisyah ngomong begitu, fadhohika, maka tertawalah Rasulullah SAW. Dia bilang, wah iya pintar kamu Aisyah, iya betul. Ya, Nabi Sulaiman punya kuda yang bersayap. Aku yang lupa rupa-rupanya ya. Tapi ketawa mendengar jawaban dari Aisyah bahwa, apakah engkau belum pernah mendengar Rasulullah bahwa Nabi Sulaiman itu punya kuda yang bersayap? Beliau tertawa, kata Aisyah, hatta ra'aitu, sampai aku melihat nawajidahu, gigi-gigi gerahamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah tertawa lebar di sini. Ya boleh tertawa lebar, tapi tidak terbahak-bahak. Tidak tertawa sampai menangis gitu, enggak. Sampai keluar air mata. Nah, ini dari saudara sekalian hadis yang berhubungan dengan ayat 31. Lalu pada ayat yang ke-32 Allah berfirman, faqala inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi
rabbi hatta tawarat bil hijab. Faqala, maka berkatalah Nabi Sulaiman ketika tahu bahwa dia telah terpukau oleh kuda-kuda yang bagus-bagus sampai lupa sholat asar. Ini Nabi Sulaiman berkata begini, ini sesungguhnya aku ahbabtu, aku ini mencintai, menyenangi, menyukai hubbal khairi, dengan kecintaan kepada harta. Maksudnya kepada kuda. Kuda itu kan harta juga, bisa dijual, ya kan? Sesungguhnya aku ini senang kepada harta, an dzikri rabbi, sehingga aku lupa dari mengingat Tuhanku, sehingga aku sampai lupa sholat asar, hatta tawarat, sampai kuda itu menutupi bil hijab, dengan tirai itu. Sampai kuda itu dilihat oleh Nabi Sulaiman, mulai dari dia berjalan satu-satu ditampilkan sampai itu baru satu kuda dari depan Sulaiman sampai ke ujung sana. Lagi kuda kedua. Bayangkan kalau 20.000 kuda mulai sholat duhur ditampilkan dari ujung lapangan ke ujung lapangan sana satu persatu gitu. 20.000 kira-kira berapa menit itu? Nah itu makanya sampai asar habis waktunya itu. Ini. Makanya Nabi Sulaiman berkata, sesungguhnya aku ini telah mencintai dengan kecintaan kepada harta sampai aku lupa mengingat Tuhanku, sehingga kuda-kuda tadi tertutup dengan hijab. Karena makin sore kuda yang ditampilkan itu lama-lama enggak pati kelihatan. Karena sudah sore kan, dari jauh udah nggak kelihatan. Nabi Sulaiman kaget, loh ini waktu asar sudah habis ini. Nah, Nabi kita dulu juga pernah ketika dalam perang Khandaq, Nabi kita itu ketinggalan sholat asar. Sholat asarnya dilakukan oleh Nabi bersama sahabatnya di waktu matahari sudah terbenam. Jadi matahari sudah terbenam, sudah habis waktu asar itu. Sebentar lagi maghrib. Adzan maghrib. Itu beliau tetap sholat asar di waktu itu, para sahabat menjadi makmum, kemudian langsung habis itu adzan maghrib terus sholat maghrib. Nabi kita pernah, nanti di belakangnya insya Allah ya. Untuk pagi hari ini sekian ada dulu, kita lanjutkan lagi pada kesempatan yang lain. Untuk ayat ini besok pagi kita akan mempelajari hadis ya, yang kalau tidak dari Sahih Bukhari kita akan bacakan kitab Nailul Autor tentang tata cara sholat yang banyak diantara kita barangkali belum tahu, ada yang belum tahu. Besok pagi insya Allah pelajarannya hadis ya. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.